saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Rabu 14 September. Bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan Pesta Salib Suci. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana saya katakan di bagian awal, pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Pesta Salib Suci. Perayaan itu sudah begitu tua, yang dimulai pada 14 September tahun 335. Jadi sudah 1700 tahun lebih. Dimulai ketika Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, memerintahkan untuk mencari salib suci, salib yang dipakai untuk menyalibkan Tuhan. Dan setelah ditemukan, begitu besar kegembiraan umat, begitu besar kegembiraan umat Kristiani, bahkan begitu dirayakan secara besar dan dirayakan sampai saat ini. Apa pentingnya salib bagi seorang Kristen? Dalam Injil hari ini sebenarnya secara tidak langsung diungkapkan betapa pentingnya peninggian Tuhan di atas salib. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus mengibaratkan sebagaimana Anak Manusia ditinggikan itu sama dengan peninggian ular di padang gurun oleh Musa. Kita tahu dan tentu saja kita melihat dalam tradisi perjanjian lama, ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjadi marah, lalu setiap orang Israel yang digigit ular akan mati. Kemudian mereka bertobat dan datang kepada Musa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni mereka dengan mengatakan kepada Musa, "Dirikanlah satu tiang ular yang setiap kali orang Israel digigit ular, mereka yang melihat tiang itu menjadi sembuh." Nah, lihat peristiwa peninggian ular itu menyembuhkan orang Israel. Sama halnya dengan salib yang diungkapkan oleh Yesus ketika Anak Manusia ditinggikan, mereka yang memandangnya, mereka yang mengimaninya akan selamat. Maka inilah pentingnya salib bagi orang Kristen. Santo Paulus mengatakan bagi orang Yahudi salib merupakan kebodohan, kutukan. Bagi orang Yunani salib merupakan kebodohan, tapi bagi orang Kristen salib adalah tanda kemenangan. Tanda kemenangan yang ada dalam diri kita, yang kita imani sampai saat ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah malu membuat tanda kemenangan itu dimanapun. Jangan pernah malu untuk menunjukkan tanda kemenangan itu ketika Anda memulai doa di tempat umum. Jangan pernah segan untuk memberikan tanda salib di dahi anak-anak Anda. Jangan pernah malas untuk memulai semua aktivitas dengan membuat tanda kemenangan ini. Tanda salib inilah yang mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Karena salib inilah kita diselamatkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, salib bagi orang Yahudi merupakan kutukan, bagi orang Yunani menjadi kebodohan, tapi bagi kita orang Kristen salib adalah kemenangan. Semoga saya dan Anda senantiasa memaknai hidup, memulai
aktivitas dengan tanda kemenangan ini. Dan akhirnya dengan salib inilah, sebagaimana juga dalam rumusan ketika orang dimakamkan, imam akan mengatakan, saudaraku, masukilah dalam kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga salib ini membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.